Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Terima kasih udah stay tune gitu ya. Kalau yang selama ini nungguin dan suka bolong-bolong aku uploadnya, mohon maaf karena ya kadang memang karena faktor kesibukan, karena em, udah mulai tengah tahun lagi, dan kadang karena memang energinya nggak mendukung. Kalau teman-teman cukup sensitif pasti bisa ngerasain ini lagi berat-beratnya gitu ya. Kalau kemarin aku habis doa, apa habis kapan ya, aku dapat vision gitu, dapat kayak understanding bahwa memang rasa nggak enak ini, yang nggak nyaman ini, bisa diibaratkan seperti masuk lewat lubang jarum. Teman-teman tahu dong lubang jarum kayak apa kan, kecil banget. Nah, kita itu seperti sedang masuk lubang jarum, jadi sempit, berebutan, dan gak nyaman. Lubang jarum itu ibaratnya seperti mungkin seleksi alam ya. Bagaimana kita bisa lewat dan ke seberang gitu ya. Jadi ibaratnya nih lubang jarumnya ini, dan kita mau ke sana dari sini, dan dari sini tuh jalannya sempit gitu, sempit, dan yang mau masuk beramai-ramai. Dan apa yang terjadi ketika kita ini mungkin teman-teman udah bosen kali ya dengernya ya, tapi nggak apa-apa, aku sampaikan aja. Apa yang terjadi ketika kita melewati si lubang jarum itu? Yang kayak tadi aku bilang, lubang jarum itu sempit, teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita bisa muat masuk sana? Yaitu dengan banyak melepaskan, banyak meninggalkan apa saja yang selama ini kita bawa-bawa dalam hidup kita, dalam diri kita. By the way, tadi ini kartunya udah keluar, tapi kemudian uh, telepon aku bunyi, harus aku angkat. Dan aku tadi udah recording, ini recording yang kedua, nanti aku bacain ya. Aku sampaikan dulu pesan ini yang mungkin bisa bermanfaat. Balik lagi tadi, gimana kita bisa melewati lubang jarum ini, yaitu dengan banyak melepas, meninggalkan hal-hal yang ngapain gitu kita bawa-bawa ya. Dan ini bukan cuma tentang barang, bukan cuma tentang materi, tapi juga sifat, terutama pola pikir, cara kita memandang hidup, cara kita menilai diri kita, cara kita melihat uh, orang lain. Jadi kalau selama ini masih masih merasa bahwa hidup itu berat gitu ya, ketahuilah sebenarnya yang bikin berat itu kita sendiri. Mungkin kita terlalu keras kepala, mungkin kita terlalu kaku dalam uh, menjalani situasi yang saat ini. Jadi nanti ya, kalau yang dari aku rasakan, rasa nggak enak ini tuh akan terus sampai akhir tahun. Kemungkinan besar akan mulai merasa lega itu adalah tahun depan. Tapi aku nggak tahu tahun depan itu akan ada seperti apa. Cuman dapat informasinya adalah ini kita sedang di lubang jarum ini. Tuh. Ya jadi aku sendiri juga ngelihat ke dalam juga gitu, apa aja ya idealisme yang harus aku lepas gitu. Bahkan aku tidak menyangka bahwa aku pun juga harus melepas identitas. Identitas tuh bukan cuma nama loh teman-teman, bukan cuma nama, alamat gitu ya, status kamu siapa gitu. Banyak hal yang menjadi identitas, dan identitas itu memberatkan. Karena ketahuilah manusia itu berevolusinya itu cepat. Semestinya bisa cepat, tapi karena kamu melekat dengan identitas itu, maka jadi berat. Jadi ya belakangan pun aku juga sadar bahwa misalnya luka batin ya, teman-teman yang udah lama dengerin aku pasti tahu bahwa relationship aku yang kemarin-kemarin gitu ya, sebelum menikah itu banyak sekali berhubungan dengan pria-pria yang toksik gitu, dan aku sendiri mungkin toksik juga pada saat itu, sehingga harus menarik mereka sebagai pelajaran. Nah, luka-lukanya masih ada, sebagian sudah pulih, sebagian sedang masa pemulihan. Lalu teman-teman juga pasti juga
pernah dengar eh, hidup aku di masa lalu bagaimana gitu kan, bagaimana latar keluarga dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika itu aku bawa-bawa terus ya, artinya nggak aku let go. Kemarin baru aku sadar gitu, kejadian-kejadian ini sudah lama hilang, sudah lama sekali berakhir, tapi aku jadikan itu sebagai identitas seorang Dame gitu. Aku peluk luka itu kan, jadi sehingga kalau misalnya aku mengalami sesuatu dari luar, ke-trigger gitu ya, kemudian aku jadi punya alasan, oh kamu jangan gitu dong, aku kan pernah terluka karena dikhianati misalnya, aku pernah terluka karena diselingkuhi, aku pernah terluka karena um, kurang kasih sayang orang tua gitu. Nah, jadinya apa tuh? Jadinya kan itu adalah kisah yang diulang-ulang terus. Aku tidak mau melepaskan gitu ya. Nah, ini yang akan memberatkan aku untuk maju ke depan. Suamiku juga pernah mengingatkan. Itulah gunanya letting go, itu adalah itu. Tidak lagi menggenggam kisah itu sebagai identitas. Nah, sekarang karena sudah lama digenggam, maka melepasnya juga harus latihan, kan berat. Jadi, kalau aku ketemu trigger, misalnya, um, apa namanya, ketemu trigger yang misalnya apa yang paling gampang deh contohnya, contoh misalnya uh, pernah dihianati gitu ya, misalnya kamu pernah dihianati, tapi itu kan udah lama ya, udah lama. Jadi ketika misalnya seseorang ingin menaruh kepercayaan atau sedang ingin masuk ke dalam hidup, aku sudah tidak lagi menganggap itu sesuatu yang menakutkan, karena damai yang dulu sudah tidak ada gitu. Sekarang dengan contoh ini, aku berharap juga teman-teman bisa merefleksikan ke diri masing-masing, sebenarnya identitas apa yang selama ini kamu genggam, karena penderitaan itu pun kita genggam loh teman-teman sebagai identitas kita, kayak sesuatu yang kayak pangkat lah gitu ya, nih gue udah jenderal, ini penderitaan gue nih banyak deh segini nih, dan ini nggak mau gue lepas. Jadi kalau misalnya orang-orang ngomong sesuatu misalnya meremehkan gue bisa kasih lihat, oh ini semua adalah bekas luka gue sebagai seorang jenderal. Nah, itu akan memberatkan karena itu tidak akan pulih lukanya kalau terus-terusan dihidupkan gitu, dikasih energi, dikasih lihat bahwa ini gue loh gitu, gue dulu pernah begini, pernah begitu, mau sampai kapan gitu ya. Karena kita makin kesini makin dituntut untuk lepasin itu semua, bahkan bukan cuma hal yang menyakitkan, tapi hal-hal yang netral, hal-hal yang sifatnya juga mulia, itu pun Tuhan akan minta untuk lepaskan. Kalau di Islam itu suka dibilang kalau habis berbuat baik lupakan ya. Juga kalau misalnya aku yakin di agama-agama lain juga dibilang, pasti kalau kita habis berbuat baik, habis berdoa atau berpuasa juga jangan sampai orang lain tahu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk melewati masa-masa seperti ini banyak banget hal yang harus kita relain gitu ya. Makanya penting banget teman-teman, jangan melabeli apapun. Biarin aja orang di luar sana seneng nih ngasih label ke kamu. Oh, kamu adalah ini, kamu itu, kamu punya ini, kamu introvert, kamu punya mental illness, kamu punya. Kalau untuk urusan klinis, oke, karena itu perlu dalam bidang ilmu pengetahuan. Tapi secara spiritual, jangan mau kamu dilabeli. Kamu adalah jiwa yang terus berubah, berkembang, dan berubahnya itu juga terserah kamu. Kamu mau menjadi ke arah lebih baik apa mau mundur gitu. Jangan mau dilabeli, disempit. Label itu adalah kotak-kotak ya. Bisa ngebayangin nggak bagaimana jiwa yang begitu magnificent, begitu mulianya, lalu dikotak-kotakin. Manusia kalau selalu ngeladenin logika seperti itu, karena logika memang harus tahu nih ini tuh apa, ini tuh apa. Tapi kalau kalau misalnya kita bicara tentang jiwa, ya kita nggak bisa mengotak-kotakan kayak gitu.
Oke, itu ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ayo kita sama-sama lepasin yang kita nggak perluin. Memangnya perlu label, memangnya kita perlu tahu banyak hal yang sebenarnya itu bukan bukan yang Tuhan minta gitu dari hidup kita. Jadilah jiwa yang ringan, karena itulah naturalnya kita seperti itu. Jangan terpatok sama dongeng atau kisah atau cerita atau konspirasi, hasil-hasil buah pikiran orang lain. Gunakan wisdommu sendiri. Oke, ini kartu untuk hari ini. Striving, tadi aku udah baca. Ini intinya adalah ego kita harus kita taruh. Jangan terus-terusan berusaha membuat make things happen, ya. Hidup itu kalau terus-terusan berusaha membuat sesuatu menjadi terwujud, itu alangkah lelahnya. Ini juga sering banget aku omongin. Aduh, sorry ya, jangan bosan. Moga-moga nggak bosan. Ini benar-benar reminder buat kita semua bahwa uh, keinginan pribadi untuk mencapai sesuatu, untuk memiliki sesuatu, untuk memanifestasikan sesuatu, itu asalnya dari ego. Kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, kita nggak akan ada perasaan kesusu gitu, perasaan gerasa gerusu, buru-buru, atau belingsatan, atau kayak panas gitu ya, panas hati ketika ingin mewujudkan sesuatu. Contoh misalnya rumah atau pekerjaan deh. Ada pekerjaan-pekerjaan, aku kasih contoh diriku aja gitu, karena memang alhamdulillah aku memang mungkin belum 100%, tapi aku sudah bisa paham hidup seperti ini bagaimana. Orang mungkin ngelihat hidup aku enak banget ya. Kerjaan aku dari rumah, bisa, dari mana aja bisa, yang penting ada internet. Kemudian kapanpun aku mau kerja aku bisa. Artinya ketika aku lagi males, aku tinggal bilang ke kantor aku bahwa aku lagi nggak mau terima project yang nggak dibayar. Artinya aku dibayar kalau aku kerja. Aku dapat rumah walaupun ini masih nyewa, tapi enak banget lokasinya, semuanya enak. Kemudian ada yang bilang, kok bisa sih dapat kerjaan kayak gitu, dari mana nyarinya? Aku bilang aku nggak nyari, aku dicari. Lalu kemarin ada lagi yang kontak aku, perusahaan dari luar juga, tempatnya di New York. Dia dapat data aku dari LinkedIn dan dia tanya apakah aku bisa nerjemahin buat mereka. Aku nggak pernah nyari, dari dulu aku nggak pernah nyari kerjaan, aku dicari. Tuh. Tempat ini juga aku nyarinya gampang banget, cuman satu kali lihat dari internet lalu dapet. Terus kalau misalnya ada yang nanya kenapa hidup begitu mudah, aku bilang jawabannya cuma satu ya, ikutin kata hati. Dan belajar merasa intun ya ke dalam ya, karena manusia itu sifatnya nggak pernah puas. Kalau aku ngikutin ego aku akan selalu merasa bahwa masih ada rumah yang lebih bagus, masih ada tempat yang lebih oke lokasinya, kayak gitu. Terus aku akan cari perusahaan lain yang bayar aku lebih gede segala macam. Nah, aku itu hidup itu tidak pernah kayak uh, mencari keuntungan selalu. Aku orang yang percaya bahwa apapun yang datang ke dalam hidup aku itu berarti punya aku. Itu yang Tuhan kasih. Ada kan orang-orang yang gue kerja dulu deh di sini, nanti kalau ada yang lebih baik gue cabut lagi gitu. Nanti kalau ada lagi yang lebih baik lagi gajinya gue pergi lagi gitu. Oportunis. Tuh. Aku tidak oportunis. Aku percaya kalau memang saatnya pindah ya aku akan pindah. Entah itu nanti berupa misalnya mulai banyak konflik atau mulai ada sinyal-sinyal dari tubuh yang menandakan bahwa ini pekerjaan udah gak cocok lagi buat lo. Aku baru pindah. Jadi bukan punya mentalitas yang setiap ada sesuatu yang baru lalu kita mencolok sana. Itu juga yang terjadi mungkin ya, yang membuat orang-orang menikah juga kurang puas sama pasangannya.
Karena setiap kali dia melihat keluar, selalu ada orang yang lebih kelihatannya sempurna, padahal nggak ada yang sempurna. Jadi hidupnya ngalir gitu. Kalau aku tuh hidup seperti itu, aku bilang ngalir. Apa yang datang, jalani dengan baik gitu kan. Nanti ketika memang akan waktunya pindah, kita akan bisa merasakan, oh udah sampai sekarang, udah sampai sini aja nih gitu. Ini juga tempat tinggal ini. Sekarang terima keadaannya, aku bahagia, alhamdulillah. Nanti kalau ada tempat yang lebih baik, aku akan tahu. Dan ada teman-teman juga yang nanya, Dame nggak mau punya rumah sendiri itu? Mau, aku bilang gitu. Kok nggak nyari gitu? Aku bilang, ehm, aku sih bukan tipe orang yang nyari ya. Karena aku selalu dikasih lihat ketika memang sudah waktunya punya rumah. Ntar tahu-tahu uangnya ada, uh, waktunya ada gitu kan. Semuanya tuh apa ya, kayak semesta tuh bekerja sama gitu untuk menjadikan waktu dan tempat itu dan resource-nya ya sempurna. Nah, kartu ini mau mengingatkan kita seperti itu. Kalau kita bisa hidup dengan seperti itu, maka tidak akan ada lagi yang namanya kegelisahan banget gitu ya. Buat apa gelisah gitu? Kalau emang belum waktunya, ya berarti belum. Dan itu pun kalau emang belum waktunya bukan berarti Tuhan gak sayang gitu ya. Berarti memang kamu gak punya kapasitasnya gitu. Atau memang waktunya belum sempurna. Mungkin ketika keinginan itu terwujud, itu merugikan jadinya buat banyak pihak. Gitu. Jadi mungkin di sini intinya adalah berhenti berusaha mewujudkan kehendak sendiri gitu. Coba lihat dan evaluasi lagi, apakah kehendak itu sudah yang paling baik buat kita dan buat sekeliling kita ya. Bukan artinya kita mengutamakan orang lain terus, enggak. Tapi kita hidup tuh sama banyak elemen, enggak cuma manusia aja. Tapi kondisi lingkungan juga, kondisi bumi juga. Orang-orang lain akan terpengaruh sama apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi ya, buat teman-teman, cobalah untuk lebih melihat keadaan sekarang sebagai keadaan yang sudah paling sempurna. Jika bisa mengubahnya, berarti memang keadaan tersebut harus diubah. Tapi jika sudah berusaha keras mengubah dan tidak ada hasilnya, maka izinkanlah waktu yang akan mengubahnya. Izinkanlah keadaan tersebut menjadi sesuatu yang mungkin menjadikan kita lebih dewasa, lebih matang, lebih kuat, dan lebih bijaksana gitu. Dan berhenti memaksakan kehendak. Karena memaksakan kehendak berarti kamu melawan hidup dan melawan Tuhan. Capek. Hidup seperti itu tuh capek. Bikin penyakit, nggak bawa rejeki, ngejauhin jodoh gitu ya. Jadi orang-orang yang ketiga komponen ini terganggu ya, kalau misalnya kamu punya terganggu dalam kesehatan, keuangan, dan asmara, ini udah pasti kamu ngelawan hidup gitu. Karena hidup itu, Tuhan itu maha pengasih dan maha baik. Dia tidak pernah mau kita tuh sulit. Tapi sayangnya kita tidak pernah bisa selaras. Jadi sehingga ketetapannya dia itu selalu bertolak belakang sama keinginan ego kita gitu. Ya, jadi mengalirlah gitu. Jangan ngelawan arus terus. Ngalir. Biarkan hidup yang membawa kamu harus kemana. Gitu ya. Itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pesannya bisa meringankan atau menenangkan dan bikin kalem ya, karena ya kita semua butuh reminder. Ini juga reminder buat aku. Satu hal lagi teman-teman, tidak perlu berusaha mencapai apapun pada saat seperti sekarang di mana penuh dengan ketidakpastian. Karena sudah bisa survive saja sudah bagus. Ya, jadi ini bukan momen kamu berhura-hura, membanding-bandingkan hidup, menggapai sesuatu, mewujudkan impian. Ini adalah momen dimana kamu jaga jaga kesehatan, jaga keluarga. Itu aja dulu. Itu sudah bisa terjaga aja udah syukur. Ya. Thank you for watching. Dadah.